Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Salib Suci Tuhan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pesta pemuliaan salib suci yang jatuh tanggal 14 September, saya teringat pada hari wafat Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam Jumat Agung, dalam Pekan Suci. Pagi hari kita mengadakan jalan salib. Di situ aku terkesan pada pengulangan kalimat ini. Sebab dengan salib sucimu, engkau menebus dunia. Pada ibadat Jumat Agung sore hari, kita memberikan penghormatan pada salib Yesus dengan mencium salib Tuhan. Beberapa orang, baik pria maupun wanita, menjadikan salib sebagai aksesoris kalung atau anting. Bisa jadi itu mau menggambarkan bahwa si pemakai adalah pemeluk agama Kristiani. Pemain sepak bola, pemain bulu tangkis membuat tanda salib setelah memenangkan pertandingan mereka. Saya yang melihatnya turut bahagia dan bangga, bukan hanya karena prestasinya, tetapi terutama karena mereka bangga akan penyertaan Tuhan dalam usaha mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kehidupan orang beriman Kristiani tidak bisa dilepaskan dari salib Tuhan Yesus. Salib merupakan simbol yang sangat melekat dalam kehidupan mereka. Salib juga identik dengan pengalaman penderitaan. Salib, suatu lambang kemuliaan bagi umat beragama Kristiani, karena melalui salib, Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Santa Teresa dari Kalkuta misalnya, ia memaknai pengalaman salib sebagai perjumpaan yang menyelamatkan antara Allah dan umatnya. Pengalaman akan salib menghantar Santa Teresa Kalkuta berjumpa dengan Allah dalam diri mereka yang sakit, menderita lapar, miskin, dan mereka yang berada di ambang kematian. Suster Teresa memaknai setiap karya kerasulannya sebagai salib yang diberikan Allah untuk dipikulnya melalui pelayanan terhadap orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai penolong. Melalui pesta ini, kita diundang untuk merenungkan arti salib Tuhan Yesus untuk hidup beriman kita. Kita meyakini bahwa oleh salib itu, Tuhan Yesus telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan minta kita memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Itulah jati diri seorang murid Yesus, mengikuti Yesus yang tersalib. Saudara-saudari terkasih, tentu kita semua telah mengenal nama 12 Rasul Tuhan, dan kita juga tidak asing dengan nama Rasul Paulus yang kontroversial tetapi sekaligus menginspirasi.
Banyak surat yang ditulisnya kepada jemaat perdana yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dapat kita temukan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Baru. Tentang salib, Santo Paulus pernah menulis begini: orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 22-25. Dan aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Galatia bab 2 ayat 19 dan 20. Inilah kebanggaan Paulus yang bertobat dan menemukan dalam salib Kristus kekuatan Allah. Paulus siap menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Allah, sebab bagiku, katanya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi bab 1 ayat 21. Maka dengan bangga ia berkata, sekali-kali aku tidak akan bermegah selain dalam salib Kristus. Galatia bab 6 ayat 14. Santo Paulus telah memuliakan salib Tuhan dalam seluruh hidup dan karya pelayanannya. Dia menjadi salah seorang pengikut Yesus yang harus memberikan inspirasi untuk selalu bangga pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta salib suci. Berkaitan dengan ini, kita tidak bisa melupakan fakta sejarah tentang peran Santa Helena, ibu Kaisar Konstantin yang naik tahta tahun 312 Masehi. Pada masa pemerintahannya ini, agama Kristiani dilegalkan. Ibunya atas izinnya pergi ke Palestina untuk menemukan tempat Yesus disalibkan. 3 salib ditemukan, dan salah satu salib telah menyembuhkan seorang wanita yang sedang sakit parah dan dalam sekarat maut dengan menyentuhnya. Dan hal itu menjadi petunjuk bahwa itu adalah salib tempat Yesus digantung. Pada salib itu ada plakat INRI. Dengan ditemukannya salib itu, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus pernah mengambil rupa manusia dan disalibkan. Dan yang terpenting adalah maknanya, bahwa Tuhan Yesus tergantung di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka pada hari ini kita patut bersyukur atas salib Yesus, sebab disinilah Allah telah membuktikan cintanya untuk kita. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kami menyembah Dikau, ya Kristus, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
Apakah aku sudah bersaksi tentang kasih Allah dengan yakin membuat tanda salib? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, setiap kali kami menyatakan iman kami kepadamu dengan membuat tanda salib, yakinkanlah kami untuk menyembah-Mu sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang mencintai kami dalam diri Yesus yang wafat di salib. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.